Kita perjalanan pulang dari makam Syekh Domba. Lewat jalannya ini. Oke, 8 menit. Mulai sekarang 17.36. Oke. Pemandangannya bagus di sini karena bisa melihat di bawah menjadi kecil. Truk putih, truk hitam berjalan beriringan, motor-motor tiada henti lalu lalang. Sibuk benar. Kata orang, berbahagialah orang yang diam. Bisa diartikan diam, terserah teman-teman ya. Bisa diam di rumah, diam mengheningkan cipta, diam dapat duit, nggak usah kerja, maksudnya nggak usah bergerak, jadi kita menyuruh anak buah kita. Lah bagaimana? Ikuti saja kata hati sendiri, hingga akhirnya menemukan suatu bentuk kehidupan, jenis pekerjaan yang sesuai dengan passion, bakat, dan keadaan kita sekarang, sehingga benar apa yang dikatakan, berbahagialah orang yang diam. Walaupun juga sepenggal kalimat itu bisa dijadikan semacam alibi bagi kalangan tertentu. Sebetulnya ya bergantung tafsir, kepentingan, dan misi kita. Kalau misi kita di dunia yang mengarah ke arah positif, produktif, progresif, jelas kita harus mendukung pendapat itu. Tapi kalau misi kita yang sebaliknya, ya mau apa terusan? Yuk, sambil turun kita menikmati pemandangan karena sudah mulai gelap. Yang bisa dilihat cuma sisa-sisa matahari yang masih menjemput di pojok sebelah sana, sambil ditemani jangkrik. Jika teman-teman mau mencari sesuatu tempat yang representatif untuk mengheningkan cipta, pikiran, mendengar kata hati, silakan datang ke tempat ini, makam Syekh Domba. Sebetulnya karena itu tadi, produk dari pendidikan yang serba menghafal. Proses menghafal kan harus masuk ke gelombang alfa. Kalau masuk gelombang alfa, setelah lulus dari SD, SMP, SMA, taruhlah 10 tahun, 20, 30, 50 tahun, sekarang usia 50 tahun, setengah baya. Lah pelajaran itu tetap masuk di otak alias tidak lupa. Jadi kesadaran itu melebihi dari ruang dan waktu. Tapi jika proses belajarnya itu cuma sampai di gelombang beta, ya jelas lupa kita. Hubungannya dengan Syekh Domba, karena dulu juga tidak sampai ke gelombang alfa, ya terus lupa teman-teman. Apa ini peran Syekh Domba dalam kehidupan menurut yang sering kita dengar? Berbangsa dan berbahasa, bernegara, berbangsa dan berbahasa Indonesia. Saya yakin tetap ada perannya dan punya kontribusi besar terhadap itu yang dinamakan bangsa Indonesia. Kalau tidak, mengapa ada yang bikin semacam di depan kita prasasti di depan ini? Tapi ini bukan prasasti zaman dahulu, zaman prehistoris atau klasik atau zaman sebelumnya. Cuma ini prasasti dari pembuat jalan ini. Mari kita baca.
Jalan ini dibangun oleh keluarga besar Sarjono bersama keluarga Cakaran. Dua apa ini? Ini tanggalnya nggak jelas. 2/1989. Terima kasih. Dan di sana bulan sudah menunggu. Gimana teman-teman, bagus kan? Oke, kita lanjut turun. Oke, nyambung yang di gelombang Alfa tadi. Wah, ada burung ternyata di sini yang menemani saya. Di belakang juga seolah-olah menyampaikan salam perpisahan. Nanti kita ketemu lagi di sini. Ya, kalau kita sudah tahu teknik belajar macam itu, harusnya kita bisa meredesain, mempush generasi baru, alias anak, tetangga, keponakan kita, sehingga mereka mempunyai semacam sedikit minat, karena minat itulah yang mendorong ke arah kesuksesan. Tinggal kita memutuskan mau sukses atau tidak. Jadi dengan melakukan keputusan yang sering kita ambil setiap waktu, karena ini juga termasuk hal yang jarang dilakukan orang, yaitu mengambil keputusan. Cuma ikut aja, ikut arus A masuk A, arus B masuk B. Tapi kalau kita sudah mulai dari kecil menyadari bahwa keputusan adalah suatu hal yang penting, itulah tenaga yang mendorong kita untuk mencapai sesuatu semacam cita-cita atau target atau prestasi yang dibanggakan oleh minimal kedua orang tua kita, baru lingkungan, baru provinsi, apalagi negara. Sehingga akan lahir itu tadi, generasi tangguh. Jadi pelajaran hari ini yang kita dapatkan, teman-teman, apa itu? Bertahanlah untuk memiliki keputusan setiap hari, baik itu keputusan untuk harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Salah satu contoh, saya pengen nulis buku hari ini karena sudah memiliki keputusan. Kita punya power kuat, dorongan yang kuat. Jadi semacam kalau ada tetangga yang mau ngajak main, atau adik yang nyuruh beli pulsa, akan kita lakukan. Dan kita tidak melupakan untuk menulis buku harian itu, karena begitu dahsyatnya kemampuan untuk menjadi konsisten dengan memiliki itu yang dinamakan keputusan tadi. Semakin gelap, teman-teman. Terima kasih atas konsistensinya untuk mendengarkan channel ini. Kita lanjut besok dengan video yang lebih enlightening, dan bisa memberikan secercah semacam ini cahaya dalam kegelapan terowongan kehidupan kita. Karena kita nggak tahu kan siapa yang benar, karena bisa jadi kebenaran dan pembenaran. Oke. See you in the next amazing videos. Terima kasih telah menonton Eddie Girls Channel. Dah. Cus. Ting tong, gleng 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 gleng.